Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKIN PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kaswan Hermawan SE sebagai salah satu juru keguruan ULP di SMK Negeri 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan, program perhotelan dan jasa pariwisata dengan nomor peserta 201501362028. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring di kelas 10 ELPA dengan materi pelayanan prima dalam industri pariwisata. Model pembelajaran yang saya akan gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan salah seorang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Mbak Dede. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, ada yang sakit? Ada yang nggak masuk? Nah, kemana tuh yang nggak masuk ya? Nggak tahu ya, belum berangkat mungkin ya. Nah, karena posisi hari ini posisinya mulai musim kemarau, Dede. Ya, jadi pastikan mandi di rumah, ngirit air ya. Oke. Minggu lalu di pertemuan akhir kita sudah membahas tentang beberapa mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang berhubungan dengan dasar usaha layanan pariwisata. Ya. Dulu kita sudah belajar tentang jenjang karir dan pekerjaan di bidang pariwisata. Masih ingat nggak? Kira-kira kalau di pariwisata yang gajinya tinggi itu kerja di mana? Ada yang masih ingat? Ya, di kapal? Ya, gajinya sampai 40-50 juta gitu ya. Nah, nanti yang hadir hari ini ya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya sebelum nanti kita lanjut ke materi ya. Alifin hadir ya. Kemudian Junita, Nesya, Elvi, Desta, Widya, Yanti, Nuri, nggak ada ya? Nuri kemana? Nggak tahu ya. Baik, mungkin ada keterangan nanti diapakan ya. Tasya, Jastia, Dela, Anggita, Herna, Prisna, Lia, sakit ya. Anissa, Iji, Aliska, susulan ya. Kemudian Revina, oke ya, itu ya. Pokoknya yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang hari ini belum sekolah atau apa, mudah-mudahan cepat sadar ya, cepat sadar dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik ya. Tadi bahwa kalau di jenjang karir dan pekerjaan di pariwisata ada ada pekerjaan-pekerjaan yang memang memiliki gaji yang tinggi, gaji besar ya. Jadi kalau kerja di Indonesia 10 tahun misalnya cukup 1 tahun ya. 1 tahun kerja di Indonesia misalnya mungkin cukup 1 bulan. Gitu ya. Gajinya bisa mencapai ratusan juta, betul ya? Nah, kalau di Indonesia kan gaji baru 1 juta ya. Kalau di luar negeri 100 juta. Berarti kan 1 bulan sama dengan 100 bulan ya kan? 1 bulan kan 1 juta kan? Kalau 1 juta 100 bulan. Nah, ya. Nah, itu di pertemuan kemarin. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelayanan prima dalam industri pariwisata ya. Dan tujuan kita, jadi yang pertama kita akan menganalisa bagaimana sih pelayanan prima yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi pelayanan prima itu pelayanan seperti apa? Nanti kita akan analisis. Ya, sudah pernah dengar kata pelayanan prima? Belum. Baru dengar kali ini? Oh gitu ya. Atau gini aja, kalian pernah nggak
misalkan disenangkan sama orang lain? Pernah. Pernah kalian dikecewakan sama orang lain? Nah, kira-kira kenapa dia membuat kita senang? Kita senang kepada seseorang. Apa yang membuat kita senang? Kita kecewa sama seseorang. Apa yang membuat kita kecewa? Ya, ketika kita senang terhadap seseorang, nah kira-kira apa? Kenapa sih kita bisa senang sama seseorang? Karena mungkin dia baik, ya, jujur, tidak pernah berbohong, ya kan? Cantik, gitu kan? Ganteng, sedap dipandang, ya kan? Sehingga itu menyebabkan kita senang. Pernah kecewa? Pernah. Nah, kenapa kecewa? Karena mungkin dia bohong, ya kan? Dia tidak jujur, bilangnya nggak punya pacar, ya kan? Tahunya punya pacar. Bilangnya masih single, tahunya sudah punya anak, ya kan? Nah, kecewa nggak? Kecewa. Bilangnya setia, pacarnya cuma satu, ternyata kamu yang ketiga, yang kelima, ya kan? Nah itu. Jadi yang menyebabkan bahagia ya karena dia memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, ganteng itu terbaik bagi kita nggak? Kalian senang lihat yang ganteng atau yang jelek? Ganteng, ya kan? Nah, karena dia ganteng ya itu juga membuat kita senang. Kalau jelek juga pasti, mandang juga orang kan, lihat juga orang, ya karena jelek misalkan. Nah itu adalah yang simple aja. Jadi pelayanan prima ya seperti itu. Pelayanan prima itu apa? Pelayanan yang membuat orang lain senang, ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya dari tentang pelayanan prima, di sini ada, kita akan melihat sebuah video. Nah nanti kalian simak, kemudian biasa ya. Nanti sebagian dari kamu sampaikan pendapat tentang video ini. Silakan disimak videonya. So how much is it? It's £270. Alright, I'll have it. Lovely. Would you like it gift wrapped? Yes, Lord. Lovely. Let me just hold it once. Could we be quite quick? So, ready, flashes, flashes. That's great. Okay. And this isn't a bag. Really? This is so much more than a bag. We're going to pop it in the Christmas box. But I don't want a Christmas box. But you said you wanted it gift wrapped. I did. This is the final flash. Can I just pay? Only now. Oh, God, for this swimming. no, bloody. You cheat. What? Wandering around the jewellery section, I see. No, I was just looking around. My expectations are not that high after 13 years of Mr. Oh, but you always love stuff. Oke, maksudnya ada yang paham nggak? Ada yang paham maksudnya? Oke, silakan. Kita namanya ya. Berdiri di Perkenalkan, nama saya Anggita. Anggita, ya. Saya dapat menyimak dari video tadi pelayanan dari Siapa nama artisnya itu? Mr. Bean. Mr. Bean. Udah pernah tahu? Nggak tahu ya. Pelayanan dari pelayanan toko kepada pembeli. Di awal ramah, tetapi dia tidak memindahkan keinginan pembeli untuk cepat-cepat dalam melayani. You can speak English. You understand? What's the meaning? Aku bisa paham situasinya. Oke, baik. Tepuk tangan ya buat ini. Yang lain kan orang ya. Yang lain masih bingung ya. Nah, keren. Gimana terus. Jadi, begini lagi. Jadi
pembelinya pengen cepat-cepat karena mungkin dia waktunya nggak banyak, tetapi pelayannya tetap ingin memberikan sesuai SOP ya. SOP. Akhirnya dibeli nggak? Enggak. Akhirnya pelanggannya senang atau kecewa? Kecewa. Meskipun pelayanannya bagus kan? Wah, SOP dikasih bunga ya kan? Wah, tapi kan mungkin dia akan berikan kejutan kan kepada pacarnya ya. Kejutan akhirnya pacarnya ngomong dan gitu kan. Nah itu, oke keren ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Nah ya, nah jadi betul yang disampaikan. Jadi pertama, ya seperti itulah yang disampaikan sama siapa tadi namanya? Anggita ya. Nah kita betul kita. Jadi pelayan udah keren, udah pakai bunga dan sebagainya, tapi dia tidak melihat bagaimana raut muka si pembeli. Ya, kemudian dia udah minta stop jangan melanjutkan, tetap aja kan sudah dari perusahaan. Ya, akhirnya itu tidak jadi. Itu video yang satu ya. Kemudian perhatikan lagi, ini ada video yang kedua ya. Oke, sip. Silakan. Berdiri. Ya. Saya Puspa Ditani dari kelas 10 ULPA. Menurut video yang saya lihat, saya dapat menyimpulkan si pelayan sibuk dengan handphonenya dan tidak memperdulikan si tamu. Dan si tamu merasa kecewa. Pada video yang kedua, si tamu dilayani dengan baik oleh si resepsionis itu dan merasa pelayanannya cukup membuat si tamu senang. Oke, jadi hal-hal yang itu bisa berpengaruh juga ya. Ketika ada orang ngobrol, kamu fokus main HP, nah itu juga bukan pelayanan prima. Nama saya adalah Pratiwi. Menurut saya, kenapa kita harus memberikan pelayanan prima itu agar konsumen ataupun kita konsumen itu merasakan hal yang terbaik yang kita berikan kepada konsumen tersebut. Nah, jadi lebih jauh tentang bagaimana itu pelayanan prima. Nah, di sini Pak Kaswan sudah buatkan tentang lomba kerja. Ya, nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok saja ya. Kelompok depan, tengah, dan belakang. Ya, ini ya silakan. Ya, jadi 3 kelompok ini silakan kerjakan. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan, ya, harus kalian diskusikan dalam kelompok nanti atau merapat nanti. Yang pertama, kita analisis tentang pelayanan prima dalam industri pariwisata. Jadi ada 3 pengertian minimal yang harus muncul. Yang pertama, pelayanan itu apa? Langsung diisi. Kemudian prima itu apa? Dan pariwisata itu apa? Ya, jadi pelayanan prima dalam industri pariwisata ya. Kalian bikin dioret-oretan dulu ya hasil diskusi, nanti hasilnya dimasukkan ke dalam lomba kerja. Yang kedua, langsung ke pelayanan prima konsep ketiga. Kemudian contoh pelayanan prima yang diterapkan perusahaan seperti tadi kan. Tadi kalau yang barusan yang video kedua itu kira-kira pelayanan prima di mana itu? Hotel. Nah, jadi yang baru itu pelayanan prima ketika di hotel, ya kan? Berarti perusahaan hotel menerapkan pelayanan prima seperti itu, mulai dari standar grooming. Nah, ini namanya kerja tim. Ya, karena dalam pekerjaan ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim. Ya, jangan bekerja sendiri-sendiri kalau ini. Kalau dikolaborasikan hasilnya pasti bagus. Sebentar, saya minta perhatian. Pernah nggak masuk ke Indomaret, pelayanannya lagi diem, judes, kamu marah, kamu kecewa?
Pernah. Sehingga kalian juga ketika duduk perhatikan grooming. Jadi ketika duduk jangan sampai dilihat orang lain itu menyebalkan. Jadi harus smiling meskipun sedang mengerjakan tugas, tapi ingat, wah ini ada yang memperhatikan kita itu, gitu kan? Jadi pastikan wajah kamu tetap ceria, jangan sampai cemberut lagi mengerjakan soal, gitu ya? Oke, nah, biasakan ya kalau di kelas itu, kalau di rumah juga, kalau lagi diem jangan kelihatan jelek pokoknya harus kelihatan bahagia. Kalau lagi diem lagi apa, terus smiling, itu insan-insan pariwisata, ya. Karena kadang-kadang orang kan kecewa, ujung-ujung kecewa, padahal kita nggak tahu ngapain. Nah kecewa kenapa? Mungkin lihat wajah kita yang menyebalkan, ya. Oleh karena itu atur. Ketika kamu duduk, ya ngerjakan. Nah jangan sampai wajah kita tidak teratur. Ya. Nah itu namanya pelayanan prima juga, grooming, ya. Nah, yang belum apa? Nah, itu yang belum apa? Ini yang sudah cakap ya? Nah, rekap semua. Jadi yang lain masing-masing cari direkap sini. Tapi lebih bagus kalau dari kalian juga punya catatan, ya kan? Lumayan. Saya nomor 3 mana? Oh, 3-nya. Berarti tulis akses, dan fasilitas. Baik adik-adik, tinggal 7 menit lagi. 7 menit lagi. Kelompok 1 sudah beres? Belum? Lagi recap ya. Kelompok 2 sudah sampai mana? Nah, yang 5, oke. Masih silakan. Boleh lah, 10 menit lah. Sudah sampai mana? Sampai 7. Oke, siap. Ya, nggak ada yang sulit ya? Nggak ada, karena kalian mau buka dari yang lain-lain juga ya, belajar. Silakan. Itu terbaca tulisannya. Baca ya. Tulisan lucu. Nah, ya. Kalau nanti masih ada itu Pak, boleh dibukas ya, tambahan-tambahannya. Ya. Oke. Berarti beres kelompok 1? Beres. Sampai 2 ongoing. 3 juga masih. Silakan masih punya waktu 7 menit lagi. Nah, setelah nanti beres, adik-adik, nah nanti saya persilakan 3 kelompok untuk maju semua. Masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasilnya di depan, dan kelompok lainnya nanti akan menanggapinya. Jadi siapa yang jadi pembicaranya, siapa yang nanti kalau ada pertanyaan ya, silakan. Semakin banyak yang bertanya, nilai tiap kelompok itu semakin bagus. Jadi upayakan menimbulkan pertanyaan. Yang bertanya juga akan mendapatkan nilai plus. Yang nanya, yang ditanya, ya. Nah, kemudian yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, nah itu juga bagus. Mancing pertanyaan dari tampilan slide atau tampilan presentasi yang disampaikan, itu juga bagus. Baik, sudah? Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2 sudah? Oh, kelompok 2, kelompok 3 belum.
Oke, lagi rekap ya. Oke, rekap. Jadi sajikan kita yang terbaik. Nanti yang sudah bisa lebih dulu ke depan ya untuk menyampaikan hasil dari pencarian. Ya. Kemarin ada yang nonton yang konser itu siapa? yang dapat golden. Nonton kalian nangis ya? Kalau nggak nangis ngerti ya. Jadi se-Indonesia dibuat nangis sama dia. Kalau sudah nanti dalam 2 menit, 3 menit lagi ya kita akan langsung ke presentasi ya. Nah, ketika presentasi yang bertanya biasanya dapat poin. Jadi upayakan nanya ya. Nah, yang di depan juga harus kreatif menyampaikan ya. Tidak harus berbicara semua ya. Yang jelas bagi-bagi tugas saja, siapa yang jadi pembicara, siapa yang jadi MC-nya gitu kan. Kalau menjawab boleh semuanya. Pak saya jawab. Nah, itu bagus ya. Jadi adik-adik sambil belajar supaya berani public speakingnya bagus ya, berbicara di depan. Jadi jangan takut ya, jangan ada yang intervensi, oh kamu jangan nanya. Nah jangan gitu juga. Justru kalau nggak ada yang pertanyaan berarti nggak menarik presentasinya ya. Jadi presentasinya menarik artinya banyak yang nanya. Jadi topiknya itu topik yang seru begitu ya. Jadi jangan sampai kita bersih, kamu jangan nanya dan nanya ya. Semuanya harus nanya justru. Jadi salah juga nggak apa-apa. Jadi kalau lagi presentasi belajar ini, ya nggak apa-apa. Jangan takut salah. Kalau nggak bisa jawab, ya gitu. Kalian kan bisa jadi referensi yang ketika ada yang nanya, kalian searching. Maksudnya apa nih? Ya gitu ya. Cari pertanyaan yang paling sulit nanti. Ya. Jadi biar kalian bisa menemukan solusi. Sekarang sih ada yang sulit sebetulnya. Pakai gawe sih, searching aja nanti. Ya, tapi jangan sampai ditulis saja ya. Juga kalian harus memahami apa yang kalian tulis. Oke ya, waktunya sudah habis ya. Silakan. Baik. Boleh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep A3 dalam pelayanan prima adalah yang pertama akses, yaitu mengacu pada kemudahan dan kenyamanan yang diberikan kepada pelayanan untuk akses pelayanan di pariwisata. Ada yang mau bertanya? Saya Puspa dari kelompok 3 ingin menanyakan contoh pelayanan prima dan manfaat pelayanan prima. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Perkenalkan, nama saya Widya Trimulyani dari kelompok 2. Apa yang harus dilakukan jika ada pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dulu ya. Yang kita sudah berani lah. Oke, silakan duduk. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Sekian presentasinya. Apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Tasya Karina Nurin dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2
Apa yang terjadi jika tidak menerapkan pelayanan prima? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Efek tidak dilaksanakan pelayanan prima yaitu customer atau pelanggan tidak merasa puas dan senang, dan juga akan merugikan perusahaan layanan pariwisata. Perkenalkan, nama saya Herna dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja aspek dalam pelayanan prima di industri pariwisata? Yang pertama ada attitude atau sikap. Yang kedua ability atau kemampuan. Yang ketiga attention atau perhatian terhadap konsumen. Oke, keren ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2 ya. Oke, yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang Service Excellence. Berikut akan dijelaskan oleh Puspa. Baik, pengertian dari pelayanan adalah usaha untuk membantu, menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Contoh pelayanan prima yang diterapkan perusahaan akan disampaikan oleh Tasya Karinana. Sekian presentasi dari kami tentang Service Excellence. Bila ada yang bertanya, silakan. Kenalkan, saya Anggita dari kelompok 2 akan bertanya, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan kalau misal dia nggak puas gitu, faktornya apa aja? Terima kasih atas pertanyaannya untuk kelompok 2 yang disampaikan oleh Anggi. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan pelayanan yang begitu baik, kita kan kalau kita berwisata ke tempat satu ini, kalau misalnya pelayanannya bagus, kita akan balik lagi kan, kayak seru nih tempatnya, pelayanannya juga oke, jadi kita mau balik lagi nih. Tapi kalau misalnya pelayanannya jelek, nggak ada primanya, tuh kayak kita nggak akan mau balik lagi, dan wisata itu cenderung bakal sepi kayaknya karena pengunjungnya dikit dan pelayanannya juga kurang bagus itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kembali ke meja masing-masing. Pada saat kelompok pertama, sebetulnya presentasinya itu bagus. Kalian sudah menyiapkan bahan sudah bagus. Tapi pada saat ke depan kalian kurang pede, ya kan? Nah, kalau di kelas ini pada saat pertemuan pertama kita, people of the class. Jadi yang menjadi hebat di dalam ini adalah apa? Dela, betul ya? Betul Dela? Itu, oke, tepuk tangan buat Dela ya. Ini keren. Jadi ketika Dela berbicara, saya lihat si anggota dewan ngobrol ya, dari mimiknya, pokoknya gini. Meskipun mungkin jawabannya juga benar bukan itu kan? Yang penting gayanya aja dulu gitu kan? Apalagi kalau tadi disampaikan memang jawaban-jawabannya itu masuk akal, luar biasa ya. Oke, tepuk tangan buat kelas kita hari ini. Oke, jadi terima kasih yang sudah bisa mengambil di depan, yang sudah bertanya sudah saya catat angka-angkanya ya. Kita akan masuk ke conclusion ya, mungkin ke kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Ini pelayanan prima bisa dibuktikan, bisa dicoba. Senang kepada seseorang, pertama sikap. Oh, berarti kamu harus menjaga sikap kamu di depan yang kamu sukai. Pokoknya sikap seperti apa? Ya, yang sikap yang kira-kira dia senang. Ya, nomor 4 aja. Di sini sebagai evaluasinya ya, evaluasi pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang kita dapat hari ini mengenai service excellence. Lumayan banyak ini pelajaran baru, apalagi tentang pelayanan prima. Kita jadi tahu apa yang dimaksud pelayanan prima, terus kita juga harus apa, terus bagaimana kalau misalnya pelayanan prima ini tidak ada di industri pariwisata. Jangan lupa pertemuan selanjutnya nanti kita di kelas 11. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, terima kasih.